Jadi, sebenarnya ketakutan ini itu bukanlah sebuah masalah. Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Nah, konten kali ini kita akan melanjutkan kembali seri pengangguran berwirausaha di channel vlog pengangguran. Kali ini kita akan membahas salah satu faktor yang membuat mengapa kita tidak kunjung memulai usaha yang sudah kita rencanakan baik-baik, ya. Nah, faktor ini pasti selalu dialami oleh setiap orang yang ingin memulai wirausaha. Faktor tersebut adalah ketakutan. Kita sudah bahas ini kemarin, apa saja yang membuat orang tidak kunjung memulai sebuah usaha, yaitu salah satunya adalah ketakutan. Oke, kita akan bahas hal ini. Let's go. Nah, jadi yang namanya takut itu adalah salah satu respon alami, ya, yang pasti dialami oleh setiap orang. Bohong kalau seseorang itu mengatakan dirinya itu tidak pernah takut, itu bohong, pasti bohong itu, ya. Nah, bahkan bisa saja orang yang mengatakan dirinya itu adalah orang yang pemberani atau tidak pernah takut, bisa saja dia adalah orang yang paling penakut. Biasanya loh, ya. Nah, jadi jika ada orang mengatakan kalau dirinya itu tidak takut, itu saya tidak percaya, itu ya. Apa saja pasti banyaklah hal yang membuat kita takut, ya. Nah, begitu juga dalam hal berwirausaha gitu. Nah, jadi ada saja hal-hal yang membuat kita takut gitu. Nah, karena takut ini tadi, akhirnya kita nggak pernah berani untuk memulai apa yang kita rencanakan, seperti itu, ya. Ketika kita akan memulai sebuah usaha, ya, ada banyak hal yang membuat kita takut. Nah, di sini saya akan membahas dua hal, ya. Kita akan membahas dua hal yang paling umum dijumpai ketika seorang itu ragu untuk memulai usahanya karena ketakutan tadi, ya. Jadi dua jenis ketakutan ini adalah, yang pertama, ini pasti juga dirasakan oleh semua orang, itu adalah takut gagal. Oke, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah takut diejek atau takut dicemooh oleh tetangga atau saudara, akhirnya melahirkanlah perasaan yang namanya gengsi, ya. Itu juga bersumber dari ketakutan itu tadi, ya. Karena kita takut di olok lah, misalnya, loh kok si anu itu kan, orang itu kan sarjana, ya kan, kenapa sekarang tiba-tiba jadi jualan pentol misalnya. Nah, itu kan salah satu ketakutan, ya. Oke, mari kita bahas dua jenis ketakutan ini terlebih dahulu, ya. Nah, yang pertama, takut gagal. Siapa sih di dunia ini orang yang ingin gagal, ya kan? Pasti semuanya ingin berhasil, apapun itulah, bidang apapun itu, baik itu dalam hal pendidikan, kesehatan, karir, dan lain sebagainya, itu pasti semuanya menginginkan keberhasilan. Tidak ada yang menginginkan kegagalan, begitu, ya. Nah, jadi karena perasaan takut gagal ini, kebanyakan orang memilih untuk berdiam diri. Ada beberapa faktor yang membuat kita itu takut gagal dalam berwirausaha, ya. Yang pertama itu kita takut karena kita tidak menguasai, ya. Nah, kita tidak terlalu paham nih usaha apa yang mau kita kerjakan itu, ya kan. Jadi berpikirlah kita, kalau saya mulai ini, saya nggak tahu pasti hal ini akan berhasil nih, gimana gitu kan. Jadi takut karena kita tidak menguasai apa yang mau kita mulai itu. Nah, kemudian takut modal nggak cukup. Nah, ya kan, kita udah sering berbicara mengenai modal di konten-konten saya yang sebelumnya. Nah, jadi kadang-kadang seseorang ini sudah memiliki modal, tetapi dia merasa bahwa modal yang dimilikinya itu tidak cukup gitu. Akhirnya karena merasa modalnya nggak cukup, dia nggak berani mulai gitu, ya kan. Nah, kemudian ada juga takutnya itu karena takut jualannya nggak laku, misalnya kalau usaha yang dirancang ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan jualan, ya. Nah, jadi takut nggak laku. Nah, jadi nih kalau saya jualan ini nih, ada nggak orang yang mau beli gitu kan, takut. Siapa nanti pembelinya?
Saya mau buka ini tapi saya nggak tahu siapa yang mau beli. Ada ndak nih orang yang mau beli? Nah itu kan. Nah itu semua normal ya, ketakutan-ketakutan yang seperti itu semuanya normal. Kemudian ketakutan yang kedua itu adalah takut diolok atau dicemooh oleh orang lain, teman terutama ya. Nah jadi kan kadang-kadang kita itu mengerjakan sesuatu itu kita melihat dulu sekitar kita ya kan. Ini yang saya kerjakan ini kira-kira membuat gengsi saya turun tidak ya gitu kan. Padahal ini prospeknya bagus gitu, tapi ya karena yang saya kerjakan ini sepertinya membuat harga diri saya menjadi turun, jadi saya malu untuk mengerjakannya. Misalnya contoh ya, saya sarjana ya kan, saya seorang sarjana pendidikan. Kemudian pada akhirnya saya memilih untuk berjualan ya kan, jualan ATK gitu. Nah tentu saja ada juga perasaan di dalam diri saya itu, saya merasa malu gitu kan. Loh kok saya ini sarjana sekarang malah jadi jualan gitu. Harusnya kan sarjana itu kan kerjanya di kantoran, atau kalau saya seperti saya ini sarjana pendidikan itu harusnya saya itu harusnya saya ini mengajar di sekolah gitu kan, sekolah bergengsi, jadi pegawai negeri gitu kan. Nah jadi karena perasaan malu, takut akan dicemooh oleh orang-orang di sekitar, ya akhirnya kita tidak pernah mau memulai gitu. Nah jadi itu dua hal yang paling banyak dialami oleh seseorang yang akan memulai sebuah usaha ya. Sebenarnya faktor yang membuat seseorang itu takut untuk memulai sebuah usaha itu ada banyak sekali ya kan. Setiap orang pasti berbeda-beda hal atau faktor yang membuat dia menjadi takut. Nah tetapi solusi untuk kita bisa segera memulai usaha yang kita rencanakan itu, meskipun kita memiliki rasa takut di dalam diri kita, itu sebenarnya ada satu cara saja. Apapun masalahnya, apapun sumber ketakutanmu itu, cara melewatinya itu cuma satu. Kalau kita mencari artikel-artikel di luar sana, banyak sekali cara-cara yang dibuat list gitu ya, cara untuk mengatasi ketakutan sehingga kita bisa memulai rencana yang kita rencanakan gitu. Nah, tetapi di sini di vlog pengangguran saya tidak akan mengajak kalian untuk mengatasi ketakutan itu. Jadi yang saya sarankan di sini adalah ketakutan yang kita rasakan itu jangan dihilangkan, jangan diatasi. Nah, kenapa? Ya kan? Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, yang namanya ketakutan itu adalah respon normal seorang manusia. Tidak ada manusia yang tidak takut, ya kan? Jadi sebenarnya ketakutan ini itu bukanlah sebuah masalah. Dalam sudut pandang saya, ketakutan justru adalah sebuah anugerah, ya. Nah, dalam sudut pandang saya, sekali lagi saya katakan ketakutan itu justru adalah sebuah anugerah. Mengapa saya katakan anugerah? Karena ketakutan itu akan membuat kita waspada, ya. Sekali lagi, rasa takut itu akan membuat kita waspada. Contoh, ketika kita berkendara, kita takut kecelakaan. Apa yang terjadi? Kita akan waspada, kita akan hati-hati. Nah, jadi ketakutan ini akan melahirkan sebuah kewaspadaan. Begitu juga dalam hal berwirausaha. Ketika kita takut gagal, ya kan? Kita takut usaha yang kita udah rancangkan ini tidak berhasil, kita akan menjalankan usaha tersebut dengan berhati-hati. Kita tidak sembarangan gitu. Kita menjalankannya dengan penuh perhitungan. Nah, waspada kita ya kan, karena apa tadi? Karena kita takut gagal gitu. Apa yang terjadi kalau kamu tidak memiliki rasa takut ketika kamu berwirausaha? Ya kamu akan asal-asalan, ya kan? Sehebat apapun rancanganmu dalam sebuah usaha itu, yang namanya sebuah usaha itu saya sudah katakan berkali-kali, pasti ada yang namanya tantangan yang kemudian akan berujung pada kegagalan. Nah, tetapi kalau kita tidak hati-hati, ya itu tadi, kita terlalu percaya diri ya kan? Pada akhirnya ya rasa percaya diri kita yang berlebihan itu tadi justru bisa akan membuat kehancuran bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian ketakutan dalam hal kita takut dicemooh orang. Nah, ini saya katakan sekali lagi bahwa hal ini saya rasakan sendiri gitu ya. Jujur saja ada rasa di dalam diri saya itu malu
sebagai seorang sarjana, tapi saya tidak gunakan ijazah saya untuk bekerja di sekolah karena saya guru, ya kan. Saya tidak mengajar lagi. Jujur saja ada rasa malu itu. Nah, tetapi berulang kali saya katakan di dalam diri saya harus berhasil di jalan yang saya pilih ini. Apapun yang terjadi, saya harus berhasil di jalan yang saya pilih ini. Sehingga cemoohan orang-orang atau pikiran negatif orang-orang terhadap saya itu bisa saya buktikan dengan keberhasilan saya di jalan yang saya pilih. Nah, gitu ya. Jadi ketakutan itu menurut saya itu jangan sampai kita hilangkan di dalam diri kita, ya. Karena ketakutan ini justru akan menjadi senjata kita yang paling efektif untuk kita bisa meraih keberhasilan. Gitu. Apapun ketakutanmu, apapun faktor-faktor yang membuat kamu takut, satu kuncinya sadari apa yang membuat kamu takut. Ya, kamu harus tahu apa yang membuat kamu takut, ya. Banyak orang tidak tahu mengapa dia takut. Nah, tetapi supaya kamu bisa berteman dengan ketakutanmu itu, kamu harus ketahui apa yang membuat kamu takut. Dengan begitu kamu mewaspadai hal yang membuat kamu takut itu tadi dan merencanakan hal-hal yang pada akhirnya membuat kamu bisa lepas dari masalah yang membuat kamu takut itu tadi. Nah, jadi intinya ya, saya tekankan, jika kamu memiliki ketakutan, jangan dihilangkan. Jangan sampai ketakutan itu menghalangi kamu untuk memulai usaha yang sudah kamu rancang baik-baik di dalam kepalamu. Justru kamu harus bersyukur dengan ketakutan yang kamu rasakan itu, karena itu akan membuat kamu lebih waspada dan lebih aware terhadap hal-hal yang dapat membuat kamu mengalami kegagalan di masa depan. Oke, saya rasa itu saja pembahasan vlog pengangguran kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog pengangguran selanjutnya.